kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya A.A. Supriyati. Saya peserta PPG transformasi batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252110002. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, akan membuat video pembelajaran di kelas di MI Majelis Sidang di kelas 5 tentang zakat fitrah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan kepada ketua kelas, persilakan. Silakan Bapak. Siap duduk. Siap pada mulai. Sebelumnya Ibu absensi dulu. Yang ada di sini siapa aja? Kita Elsa Putri Malinda, Faza Agni Aziza, semuanya Ibu dimohon berdiri. Dan kita menghentikan satu berdiri semuanya. Untuk golongan selanjutnya kita asli dulu ya, biar kalian bersemangat ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Kalian masih ingat nggak materi yang kemarin itu apa? Pas berapa? Zakat itu adalah apa? Berupa makanan pokok yang dikeluarkan pada awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Itu zakat menurut istilah. Ya. Terus apa lagi? Yang kemarin? Zakat. Tentang zakat ada dalam surah apa? Ayo, surah apa? Dalam surah? Kalian tahu? Al-Baqarah ya. Nah, itu adalah pelajaran minggu kemarin ya. Nah, kalian harus tahu beberapa pertanyaan. Mengapa kita harus berzakat? Ya. Terus apa hubungan antara zakat fitrah dengan puasa Ramadan? Nah, kalian pasti ada pertanyaan seperti itu ya. Terus apa berbagi itu baik? Ya, itu menurut apa ada pertanyaan di pikiran kalian seperti itu. Terus apa sih maksudnya manfaatnya kalau kita berbagi sama orang yang kurang mampu? Bagaimana perasaan kalian kalau orang yang tidak mampu itu bisa memberi makanan di hari Idul Fitri? Nah, itu ada sebuah beberapa pertanyaan di pikiran seperti itu. Ya, betul juga? Ada kan seperti itu? Ya, ada ya. Soalnya ada. Nah, untuk ke selanjutnya kalian bisa
Apa bisa memperdalam apa itu zakat fitrah? Seperti apa itu zakat fitrah? Ya, kali ini ibu mau kalian bisa menonton video tentang zakat fitrah. Kenapa ya kita wajib zakat fitrah? Hai teman-teman, ayo ngomongin apa nih? Ini Bu, kita lagi ngomongin tentang zakat fitrah. Kata Bintang, kita wajib membayar zakat fitrah. Ayo simak videonya ya. Nanti ada beberapa pertanyaan. Itu kan Clara. Tanya dia mau pergi, kok malah ada di saung. Aku samperin Terus selanjutnya, ibu mau menguraikan tujuan pembelajaran tentang zakat fitrah ini. Ya, yang pertama apa? Mulai yang bisa baca? Berapa? Yang pertama apa? Yang pertama menjelaskan pengertian zakat fitrah. Terus yang kedua menyebutkan hukum zakat fitrah. Yang ketiga menjelaskan waktu pelaksanaan zakat fitrah. Yang keempat menyebutkan ya, yang kelima menyebutkan golongan penerima zakat fitrah. Yang keenam menunjukkan syarat dalam berpengaruh kepada sampai di pembelajaran. Ya, untuk selanjutnya ibu mau apa ada lagi tentang kita langsung ke inti tentang apa tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa, maksudnya adalah apa? Ya, untuk menyucikan diri. Terus zakat fitrah ini dilaksanakan dari awal sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi kita bisa membayar zakat fitrah itu tanggal 1, misalkan bisa. Ya, atau ibu aku mau tengah-tengah bulan Ramadan bisa. Ya, yang paling afdol atau paling wajib itu apa? Di akhir bulan Ramadan yaitu tanggal berapa? 1 tanggal berapa? 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Nah, terus tujuan zakat fitrah itu buat apa? Yang pertama, membersihkan diri dari dosa. Yang kedua, mengurangi sama kebutuhan. Ya. Terus apa lagi meringankan apa? Beban orang yang kurang mampu. Ya, terus ya bentuk dan besarnya zakat fitrah. Berapa? Itu zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok yang dimakan sehari-hari. Ya. Berapa liter? 3,5 liter atau lebih. Ya, kalau kita membeli itu kalau bisa lebih, jangan sampai pas pasal banget. Ya. Terus kalau hitungan dalam ini kurma berapa? Satu shot. Ya, kalau apa hitungan buat orang-orang Arab di Mekah. Nah, terus makanan pokok itu apa aja sih selain beras? Apa aja? Gandum, terus apa? Kismis. Gak ada kismis. Apa? Beras, gandum, sagu, terus apa aja? Jagung, yaitu makanan beras, makanan pokok dan selain beras. Ya. Nah, hukum zakat fitrah. Apa sih hukumnya? Hukum zakat fitrah itu adalah wajib.
dari setiap orang Islam. Satu hukum zakat fitrah ada dalam surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Ya. Ada terdapat di tadi disebutkan berapa tadi? Ya, itu sama aja ya. Dan zakat fitrah. Terus syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua terus syarat itu beragama dalam kandungan. Ya, orang Islam boleh nggak zakat fitrah? Tidak boleh. Atau haram kalau non Muslim kalau zakat fitrah. Ya. Nah. Lalu waktu zakat fitrah. Yang pertama, oleh ini tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Waktu wajib yaitu akhir bulan Ramadan sampai sholat Idul Fitri. Waktu yang baik, nah itu sudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sampai sebelum Idul Fitri. Makruh sholat Idul Fitri. Ya. Waktu haram setelah terbenam matahari yaitu kalau sampai sore kita baru menambah zakat fitrah itu haram. Ya. Waktu makruh yaitu apa? Sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada tanggal Syawal ini sore itu apa maksudnya makruh. Tapi kalau bisa kalian dihindarkan jangan sampai menurunkan akhirnya lupa akhirnya telah masak juga air zakat fitrah. Nanti ada hukumnya, ada waktu-waktunya ya. Beda sama infak. Kalau infak boleh kapan saja. Ada sama zakat fitrah. Ya. Nah orang yang berhak menerima zakat fitrah ada berapa? Ada 8. Ada 5. Oke. Ini mualah budak ori tidak memiliki pekerjaan tapi juga tidak menghasilkan penghasilan. Kalau miskin orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus kalau ambil apa panitia zakat fitrah. Lalu mualah udah atau goreng. Ya. Terus ya apa selanjutnya apa goreng orang yang mempunyai hutang. Fisabilillah orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil orang yang dalam berjalan. Apa arti dari 8 asnaf yang bisa menerima zakat fitrah. Nah, berapa dulu? Berapa masnaf itu? Berapa? Oh ya, harus dihafalkan ya. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, goreng, sabilillah, Ibnu Sabil. Harus dihafalkan. Nah, sekarang niat zakat fitrah. Ayo baca nama yang niat zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrijan zakatal fitri an nafsi fardhulillahi ta'ala. Sekarang tata cara memberikan zakat fitrah. Kemudian dibakar sebanyak 2,5 kilogram. Itu baru ada niat zakat fitrah. Serahkan langsung pada panitia zakat fitrah. Ya. Terus ada cara memberikan zakat fitrah. Nah, kalau berapa? Tadi niatnya berapa? Belum? Ya. Harus apa?
kalian kalau memberikan zakat fitrah itu sendiri akan memberikan kepada orang tua atau orang lain. Ya. Ini ada apa? Tahapan tata cara memberikan zakat fitrah. Ya. Kita untuk makanan pokok, beras kayak tadi beras, gandum, jagung, sagu itu loh. Ya, boleh kalau ibu nggak ada beras, boleh itu pilihan makanan pokok yang baik. Ya. Nah, selanjutnya ibu memberikan tugas kelompok. Ya, masing-masing satu kelompok. Seperti yang ibu tadi sudah dibahas, yang mulai dari zakat fitrah sampai tata cara memberikan zakat fitrah. Ya, nanti dibahas satu kelompok. Ingat ini dari 4 orang, satu kelompok, satu tugas yaitu membuat pertanyaan tentang zakat fitrah. Lalu akan nanti dipresentasikan di depan. Ya, kan satu kelompok 5 orang, maka akan maju semua untuk membacakan soal satu orang satu. Paham? Semua kelompok satu. Nah, nanti kelompok yang lain boleh menyimak dan memberi pertanyaan kepada kelompok satu. Ya, boleh. Nanti jawab sama kelompok satu. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah disebut keistimewaan dalam berbagi. Nah, buat kelompok yang lain ada pertanyaan enggak? Pertanyaan? Yang mana Vicky? Boleh? Yang mana kelompok mana yang mau memberikan pertanyaan ke kelompok satu? 2, 3, atau 4? Kelompok 2. Ya silakan kelompok 2. Apa pengertian zakat fitrah menurut Muhammad? Menurut bahasa adalah membersihkan fisik. Ya, ya benar. Tepuk tangan buat kelompok 1. Disebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Fisabilillah, mu'alaf, gharim, amil zakat, ibnu sabil. Sudah lengkap dengan jawaban kelompok 1? Ya, ya sudah. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, untuk selanjutnya kelompok 2 maju ke depan. 1. Apa pengertian zakat fitrah menurut bahasa? 2. Sebut Boleh, boleh. Oh, boleh.
Ya, Ibu mau memberikan tugas perorangan ya dengan mewarnai tentang zakat fitrah. Ya, kalian boleh dikeluarkan pensil warnanya, ya, dan buku-bukunya dirapikan. Udah semua? Kesimpulannya adalah zakat fitrah adalah wajib ya, wajib bagi setiap muslim dalam hidup ini sebagai bukti sucian diri setelah berpuasa. Terus melalui zakat fitrah umat Islam diajarkan untuk peduli terhadap sesama, terus menumbuhkan rasa syukur dan mempererat persaudaraan. Zakat fitrah bukan hanya bentuk penyucian, bukan hanya bentuk kewajiban, tapi zakat fitrah juga merupakan bentuk peduli kepada sesama. Ibu bertanya, bagaimana sekarang kalian setelah belajar tentang zakat fitrah? Senang atau tidak? Ya. Terus kesannya seperti apa? Zakat fitrah itu seperti apa? Ibu tanya dari kelompok 1. Seperti apa zakat fitrah itu bentuknya? Kesimpulannya seperti apa? Zakat fitrah dilaksanakan pada awal bulan Ramadan sampai 10 bulan Zulhijjah. Ya, zakat fitrah dilaksanakan pada awal bulan Ramadan sampai sholat Idul Fitri. Untuk yang kedua apa? Kesannya seperti apa zakat fitrah itu? Kelompok 2, hukumnya wajib, terus sunnah juga, mubah dan makruh juga halal. Beres ya pembahasan tentang zakat fitrah. Ya. Untuk minggu depan, insya Allah ibu bahas tentang infak, ya, infak dan sedekah. Nah, kalian itu sudah selesai. Biar kalian tidak bosan, biar nggak ngantuk, kita ada tepuk dulu apa? Tepuk siku dulu. Siku tahu. Tepuk siku tepuk tangan. Ibu silakan kepada kelas untuk membaca doa mau pulang. Balik.